Halo semua, saya melihat berita Jusuf Kalla minta tim IT dan polisi untuk melacak pemotong dan penyebar video ceramah di UGM. Sepertinya Jusuf Kalla berniat mengkriminalisasi pihak pertama yang melakukannya. Jadi, pada video ini, saya bantu Pak Jusuf Kalla supaya cepat. Saya akan beritahu siapa yang pertama memotong dan menyebarkan video ceramah Jusuf Kalla di UGM. Sebelum saya beritahu siapa yang pertama memotong dan menyebarkan video ceramah Jusuf Kalla di UGM, mari kita baca berita ini dulu. Jusuf Kalla meminta tim IT untuk menelusuri pihak pertama yang mengedit dan menyebar video ceramahnya di UGM. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan timnya sedang melacak pengedit dan penyebar video isi ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada. Ia mengerahkan tim teknologi informasi. Sedang melacak? Ya, ada tim yang melacak, tim ahli, kata JK, sapaan Jusuf Kalla di Hotel JS Luansa, Jakarta Selatan, Selasa, 21 April 2026. JK meminta tim IT untuk menelusuri pihak pertama yang mengedit dan memotong video ceramahnya di UGM. Ia juga meminta tim IT untuk melacak pihak penyebar video itu. Siapa yang memulai memasukkan kalimat itu? Yang 50 detik itu? Mengedarkan siapa? Kata dia. Selain itu, JK meminta kepolisian untuk mencari siapa pembuat dan penyebar video itu. JK tidak mau menduga siapa pelaku penyebar video itu. Ini dari Liputan 6. Cara polisi selidiki dugaan pemotongan video ceramah JK. Polisi masih mendalami laporan dugaan pemotongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla yang disebut telah memicu kegaduhan. Kini, video ceramah tersebut masih dianalisis. Ade Armando dan Abu Janda dipolisikan. Sebelumnya, dua konten kreator, Ade Armando dan Hedi Setia Permadi, lebih dikenal sebagai Permadi Arya atau Abu Janda, dipolisikan atas tuduhan memotong video ceramah Jusuf Kalla hingga memicu kegaduhan. Laporan dilayangkan ke Polda Metro Jaya, Senin 20 April 2026. Laporan tercatat dengan nomor sekian-sekian. Laporan dilayangkan Paman Nurlete bersama Aliansi Profesi Advokat Maluku. Mereka menuding ada penghasutan dan provokasi lewat konten yang beredar. Kami mendatangi Polda Metro Jaya dalam rangka membuat laporan polisi tentang dugaan tindak pidana penghasutan dan provokasi yang diduga dilakukan oleh saudara Ade Armando dan Permadi Arya melalui media sosial, kata Paman Nurlete kepada wartawan, dikutip Selasa 21 April 2026. Dia menyebut potongan video ceramah JK disebar melalui YouTube Cokro TV dan Facebook. Konten itu dinilai memantik kebencian hingga menyerang kehormatan JK. Bahkan mereka ikut menyerang agama Islam, Al-Quran, dan Nabi Muhammad SAW, ujar dia. Dia menegaskan, video yang tidak utuh memicu persepsi negatif di masyarakat. Dampaknya dinilai berbahaya, terutama bagi masyarakat Maluku. Dikhawatirkan mengingat memori kelam dan trauma kolektif orang Maluku, yang dulu pernah terseret dalam arus konflik komunal yang sangat deras, ucap dia. Paman Nurlete mengingatkan, menilai pemotongan video memenuhi unsur niat jahat. Jadi, apa maksud mereka memotong video itu? Jadi, kalau mereka mempublikasikannya secara utuh, otomatis video itu dipahami secara komprehensif, tidak kehilangan makna substansi dari ceramah itu, tapi karena dipotong, menjadi gaduh, ujar dia. Dia menyebut, narasi yang menyertai video bersifat provokatif dan konfrontatif. Kondisi ini disebut membelah pandangan umat beragama. Kami berpandangan, apabila narasi yang disampaikan oleh Ade Armando yang disertai dengan video itu menjadi utuh, maka masyarakat itu tidak terprovokasi. Karena mereka sudah memahami benar apa yang disampaikan Pak JK itu tidak sebatas narasi sepenggal itu, yang menyatakan bahwa kenapa konflik itu didasarkan kepada agama. Atau kenapa agama itu menjadi konflik, seperti Poso dan Ambon. Beliau perumpamakan seperti itu, papar dia. Dalam laporannya, Paman Nurlete menyerahkan bukti berupa video utuh ceramah JK, potongan video kedua terlapor, dan komentar netizen. Komentar itu dinilai menyerang agama dan tokoh.
Ya, sudah diterima oleh SPKT ya. Laporan kami sudah diterima. Pasal yang dilaporkan itu, dugaan sementara itu menggunakan pasal 43 kalau tidak salah ya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pidana. Dan kemudian pasal 243, 243, dan pasal 30 ya. Ya, Undang-Undang Elektronik, tandas dia. Jadi, Jusuf Kalla ceramah di Masjid Kampus UGM pada tanggal 5 Maret 2026. Seperti yang kita lihat dari tangkapan layar kanal YouTube Masjid Kampus UGM ini. Ini adalah video aslinya yang berdurasi 43 menit 10 detik. Omongan Jusuf Kalla yang bermasalah dimulai dari menit ke-9 detik ke-8 sampai menit ke-10 detik kedua. Di situ Jusuf Kalla berkata, kenapa agama gampang dijadikan alasan konflik, kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya, Islam dan Kristen, berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan, itu syahid. Semua pihak, Kristen, juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun, saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Pernyataan Jusuf Kalla ini menimbulkan kemarahan umat Kristen. Karena Kristen tidak berpendapat mematikan itu syahid, dan Kristen tidak berpikir membunuh orang Islam itu syahid. Seharusnya, Jusuf Kalla bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara minta maaf dan akui kesalahan. Tetapi, Jusuf Kalla tidak mau minta maaf dan akui kesalahan. Dia malah bermain korban dengan cara menyebut diri difitnah, lalu mencari kambing hitam. Yang menjadi kambing hitam adalah Ade Armando dan Abu Janda. Mereka dituduh memotong video dan menyebarkan, sehingga menimbulkan kemarahan umat Kristen. Ade Armando dan Abu Janda dilaporkan ke polisi oleh pendukung Jusuf Kalla. Ade Armando dan Abu Janda sudah berkata bahwa mereka bukan orang pertama yang memotong dan menyebarkan video itu. Tetapi sepertinya pihak JK tidak mau tahu, dan seperti yang kita lihat, meminta tim IT dan polisi melacak siapa pemotong dan penyebar pertama video itu. Polisi sepertinya lebih suka bantu JK mencari kambing hitam daripada memproses kasus penistaan agama yang dilakukan oleh JK. Sebagai komparasi, seperti kasus Ahok, ada Buniani yang memotong pidato Ahok. Ahok divonis 2 tahun, Buniani divonis 1,5 tahun. JK ingin mencari Buniani dalam kasus penistaan agama yang dia lakukan. Jadi, karena saya lihat tim IT dan kepolisian belum berhasil menemukannya, saya bantu Pak JK untuk menemukannya. Ini adalah pemotong dan penyebar pertama video menit ke-9 detik ke-8 JK. Akun TikTok Generasiko. Diposting pada tanggal 6 Maret. 1 hari setelah ceramah Pak JK tanggal 5 Maret. Jauh sebelum Ade Armando dan Abu Janda mengkomentari potongan video itu. Ini akun Instagramnya. Generasiko_ID. Di sini tidak ada keterangan tanggalnya, tetapi tertulis 6 minggu yang lalu. Siapakah Generasiko? Ini Generasiko. Situs berita generasi.co. Di bawah sini ada penjelasan. Generasi.co adalah platform media digital yang menghadirkan sorotan tajam terhadap peristiwa, politik, gaya hidup, dan ekonomi yang mempengaruhi anak muda masa kini. Di bagian kanannya ada tombol-tombol media sosial. Ikuti kami. Ada akun X, akun Instagram, YouTube, TikTok. Silahkan teman-teman klik tombol TikToknya. Maka teman-teman akan ketemu video yang dicari JK untuk dijadikan kambing hitam. Nah, sekarang saya sudah bantu Pak JK dan tim IT kebanggaan Pak JK menemukan apa yang dicari. Pertanyaannya, apakah media berita ini benar-benar mau dijadikan kambing hitam? Buat teman-teman media yang mungkin nonton video ini, coba kamu bertanya kepada diri sendiri. Apakah pemotong dan penyebar pertama itu bisa dikriminalisasi seperti yang diinginkan Pak JK? Coba bayangkan jika itu terjadi pada dirimu. Ada tokoh yang berbicara secara terbuka, kamu hanya potong dan posting untuk dijadikan berita headline. Lalu beberapa waktu kemudian
ternyata apa yang dikatakan pembicara di dalam potongan beritamu itu bermasalah dan menimbulkan polemik. Apakah kamu mau dijadikan pihak yang disalahkan oleh si pembicara? Si pembicara yang salah ngomong. Kamu yang dipersalahkan si pembicara karena memberitakan apa yang diomongin. Kalau kamu bertanya kenapa Buniani di kasus Ahok kena, jangan samakan potongan ceramah JK ini dengan kasus Ahok. Di kasus Ahok ada kata yang dipotong dan dihilangkan oleh Buniani, sehingga Ahok menjadi seperti berkata-kata apa yang sebenarnya tidak dia ucapkan. Sedangkan di kasus JK ini tidak ada kata yang dipotong sama sekali. Yusuf Kalla memang ngomong seperti di dalam ceramah itu, dan dia konfirmasi berkali-kali dalam klarifikasinya bahwa dia memang ngomong begitu. Kalau situs media generasiku ini bisa dikriminalisasi dan dijadikan kambing hitam, di mana kebebasan pers? Kalau Ade Armando dan Abu Janda bisa dikriminalisasi dan dijadikan kambing hitam, di mana kebebasan berpendapat? Apakah Undang-Undang Indonesia menyebutkan Yusuf Kalla tidak boleh dikritik? Kebal hukumkah Yusuf Kalla? Dia yang salah omong, orang lain yang jadi kambing hitam dikriminalisasi. Buat Pak JK, kalau Anda mendengarkan ini, Anda bisa ngomongin Jokowi, apa susahnya menunjukkan ijazah? Sekarang saya tanya kepada Anda, apa susahnya Anda minta maaf dan akui kesalahan? Itu lebih mudah daripada mencari kambing hitam, dan lebih mudah daripada menunjukkan ijazah. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Jangan lupa, bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Tuhan Yesus memberkati. Tapi kenyataannya tidak sama. Boleh datang, tidak boleh pergi. Batang leher menjadi penalti. Semua orang kamu larang, kamu sendiri membangkang. Kemana kamu melangkah kalau bukan ke neraka? Ajaran yang salah tak perlu dibela, supaya jangan nanti kau jadi gila. Tak perlu takut ancaman ke neraka, tak perlu tergiur janji-janji surga. Sebenarnya apa yang kau sembah? Gembira lihat orang lain susah. Hatimu penuh dengan amarah. Susah lihat orang lain gembira. Hanya mikir menang kalah. Tak peduli benar salah. Kamu kira itu ibadah, tapi itu hanya musibah. Ajaran yang salah tak perlu dibela, supaya jangan nanti kau jadi gila. Tak perlu takut ancaman ke neraka, tak perlu tergiur janji-janji surga. Ajaran yang salah tak perlu dibela, supaya jangan nanti kau jadi gila. Tak perlu takut ancaman ke neraka, tak perlu tergiur janji-janji surga.
Ajaran yang salah tak